Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas beasiswa afirmasi prasejahtera. Jadi teman-teman perlu ketahui, saya adalah awardee LPDP tahun 2021 melalui jalur afirmasi prasejahtera. Apa itu beasiswa afirmasi prasejahtera? Akan saya kupas tuntas pada kesempatan kali ini. Beasiswa afirmasi prasejahtera adalah salah satu jenis beasiswa yang ada di LPDP. Jenis-jenisnya sudah saya sampaikan kemarin, silahkan teman-teman cek kembali video-video saya sebelumnya. Afirmasi prasejahtera, sasaran penerimanya adalah teman-teman atau masyarakat Indonesia yang prasejahtera atau miskin. Apa sih yang membuktikan bahwasannya memang kita berasal dari keluarga prasejahtera atau keluarga miskin? Yang pertama yaitu kepemilikan KIP kuliah. Jadi yang punya KIP kuliah, kalau tidak salah sekarang sudah angkatan ketiga, berarti belum ada ya alumninya, sehingga nanti di kemudian hari teman-teman yang punya KIP kuliah silahkan mendaftar melalui afirmasi prasejahtera ini. Yang kedua, orang tuanya penerima bantuan sosial, baik itu BNPT, KKS, PKH. Jadi apabila orang tuanya punya, jadi teman-teman yang sudah lulus S1 kemudian orang tuanya penerima bantuan sosial, teman-teman termasuk di dalam anggota keluarganya masih dalam satu kakak dengan orang tua teman-teman, silahkan gunakan itu untuk mendaftar melalui jalur afirmasi prasejahtera ini. Kemudian yang ketiga yaitu alumni bidik misi. Untuk alumni bidik misi teman-teman itu hanya berlaku kelulusan tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Artinya teman-teman kalau mau mendaftar di tahun 2022 ini adalah batas kelulusan di tahun 2020. Mohon maaf untuk teman-teman alumni bidik misi tahun 2019 ke bawah sudah tidak bisa lagi mendaftar melalui afirmasi prasejahtera. Namun jika memiliki kartu yang saya sebutkan di awal tadi masih bisa. Kemudian untuk pendidikannya teman-teman. Jadi afirmasi prasejahtera ini hanya berlaku untuk magister baik dalam negeri maupun di luar negeri teman-teman. Jadi jangan salah teman-teman, ketika yang mau doktoral mau lewat jalur afirmasi bidik misi ini, afirmasi prasejahtera ini tidak bisa teman-teman. Jadi hanya untuk magister baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian dengan durasi studi paling lama 24 bulan teman-teman. Jadi selama kurang lebih 2 tahun teman-teman akan dibiayai untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Jelas ya teman-teman, jadi durasinya sudah jelas, pendidikannya sudah jelas untuk magister, kemudian sasarannya sudah jelas. Jadi sampai di sini teman-teman harusnya sudah paham nih afirmasi prasejahtera. Kemudian untuk pilihan kampusnya teman-teman. Jadi sudah sampaikan tadi, untuk kampus bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, untuk pilihan kampusnya, jika teman-teman yang sudah memiliki LOE, apa itu LOE? Letter of Acceptance yang unconditional, jadi teman-teman sudah dinyatakan diterima di kampus. Kalau di Indonesia itu surat kelulusan kampus ya, diterima di kampus. Teman-teman memilih satu universitas yang sudah teman-teman lulus tadi di formulir pendaftarannya. Kemudian teman-teman yang belum memiliki LOE, jadi harus memilih 3 universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Artinya kalau teman-teman tujuannya dalam negeri, berarti 3 universitas di dalam negeri. Untuk teman-teman yang tujuan luar negeri, 3 universitas di dalam negeri. Tidak bisa campur teman-teman. Jadi terpisah antara dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk yang memilih yang non LOA, kampus dan prodinya itu harus linear teman-teman. Jadi teman-teman ketika memilih nanti misal ekonomi, kampus kedua juga tetap harus ekonomi, kampus ketiga tetap harus ekonomi. Atau yang masih satu rumpun, itu boleh-boleh saja, asalkan nanti teman-teman bisa menjelaskan secara jelas kepada interviewer. Oke, jelas ya teman-teman. Untuk yang punya LOA satu kampus, yang belum punya LOA atau non LOA 3 kampus. Ketika nanti teman-teman dinyatakan lolos seleksi lewat jalur afirmasi prasejahtera ini, teman-teman akan mendapatkan pengayaan bahasa. Ini salah satu privilege jika teman-teman mendaftar lewat afirmasi prasejahtera ini. Nah, gunanya pengayaan bahasa ini, jadi teman-teman kan tahu sendiri bagaimana mahalnya ketika kita melakukan tes bahasa. Tapi ketika kita mau mendaftar ke kampus tujuan kita, ternyata syarat bahasa kita belum cukup teman-teman. Nah, LPDP memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar lagi dan dibiayai oleh LPDP. Ketika kita mau tes juga akan dibiayai oleh LPDP. Jadi sebuah kebanggaan yang besar ya teman-teman. Ketika difasilitasi seperti ini harusnya menjadi motivasi kita untuk terus bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian untuk komponen biaya, apakah berbeda dengan jenis beasiswa yang lain? Sama teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan dana pendidikan serta biaya pendukung. Dana pendidikan dan biaya pendukung itu apa saja? Kemarin juga sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di situ. Sudah jelas saya sampaikan. Namun ada satu tambahan lagi, yaitu biaya pengayaan yang saya bilang tadi, yaitu pengayaan bahasa. Itu kan ada biayanya. Kita mendapatkan biaya pengayaan. Itu tidak murah teman-teman. Jadi LPDP bekerja sama dengan pusat bahasa di kampus-kampus. Nah, kita bisa belajar di kampus itu untuk pengayaan bahasanya. Nah, itu tadi teman untuk komponen yang kita dapatkan ketika kita lewat afirmasi prasejahtera. Bagaimana dengan syaratnya teman-teman? Syaratnya, syarat umum dan syarat khusus sudah saya sampaikan juga kemarin. Syarat umum itu sama saja. Jadi teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya juga. Di situ sudah saya sampaikan syarat-syarat umum yang harus kita penuhi apabila ingin mendaftar beasiswa LPDP. Yang pertama, teman-teman haruslah anggota keluarga yang menyandang gelar sarjana di keluarga itu. Berarti misal saya dari 3 bersaudara, saya sarjana pertama, saya sudah memenuhi syarat itu. Kemudian saya anggota keluarga pertama yang akan melanjutkan ke jenjang pasca sarjana. Saya juga akan melanjutkan ke jenjang pasca sarjana, berarti saya memenuhi syarat. Bagaimana teman-teman yang jika punya saudara tapi sudah beda kakak? Jadi bisa teman-teman. Karena yang dilihat oleh LPDP anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Jadi misal saya punya kakak saya sudah S1, sudah S2, tapi dia sudah menikah, jadi sudah pindah kakak. Jadi itu tidak dipermasalahkan oleh LPDP. Kita bisa mendaftar karena yang dilihat adalah kakak saat kita melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman harus memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian KKS, PKH, BNPT, atau yang alumni bidik misi itu memiliki SK penetapan bahwa teman-teman adalah penerima bidik misi. Nah, untuk SK ini berbagai macam juga ya teman-teman. Jadi ada yang SK yang kolektif dan SK yang individual. Jadi kalau yang SK yang kolektif artinya seluruh nama. Silahkan ketika teman-teman mengupload itu di stabilo nama teman-teman, sehingga nanti akan memudahkan pihak LPDP menyeleksi dokumen itu. Atau yang individual, jadi kalau tidak punya SK silahkan menghubungi bidang kemahasiswaan atau pengelola bidik misi atau KIP kuliahnya di kampus kemarin,
silahkan minta surat keterangan bahwasannya memang kita alumni penerima bidik misi. Kemudian untuk umur ketika mendaftar teman-teman itu maksimal 42 tahun. Jadi teman-teman ketika sudah lebih dari 42 tahun tidak bisa lagi mendaftar melalui afirmasi prasejahtera ini. Kemudian untuk IPK teman-teman itu 3,0 skala 4. Kemudian untuk syarat bahasa. Untuk syarat bahasa juga berbeda kita teman-teman antara yang afirmasi prasejahtera dengan jenis beasiswa lainnya. Untuk yang afirmasi prasejahtera yang di dalam negeri itu TOEFL-nya 400, IELTS-nya 4,5 teman-teman. Sedangkan untuk yang luar negeri itu ITP-nya 500, IELTS-nya 6,0 teman-teman. Jadi tidak terlalu besar sehingga ini akan memudahkan kita nanti untuk mengapply beasiswa bidik misi melalui jalur afirmasi prasejahtera ini teman-teman. Oke teman-teman, sudah jelas ya mengenai afirmasi prasejahtera ini. Saya harap ketika teman-teman nanti mendaftar melalui jalur ini semoga bisa diterima dan lolos di tahun 2022. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin mengetahui informasi seputar LPDP, ikuti channel ini teman-teman. Insya Allah saya akan terus membahas tentang LPDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.